Intanmu terkenal. Selamat pagi, saya Jevanya Ikelni kembali lagi bersama Anda dalam acara Debat Raja Ampat. Saat ini kita akan mendengarkan masing-masing pendapat antara Ketua Bapak BPNU dan perwakilan dari Greenpeace. Seperti apa pendapat yang akan mereka sampaikan? Saksikan hanya di Macung News. Oke Gus, tunjukkan satu saja adakah konsesi yang berhasil mereklamasi lalu mereboisasi kembali pada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu saja wilayah di Indonesia yang berhasil melakukan hal itu. Nggak gitu, maksudnya gini, pertanyaannya tak balik. Jadi, kenapa Anda itu begitu peduli mengembalikan ke ekosistem awalnya itu kenapa? Ini saya ambil analogi lain ya. Dulu, pas waktu zaman saya itu ya, itu ekosistemnya masih terjaga rapi. Sawah masih banyak, pohon masih banyak. Jadi itu, tapi seiring pertumbuhannya ke depan itu, anak saya itu tidak bisa merasakan hal tersebut. Jadi ya udah lumrah-lumrah saja. Loh Gus, itu gak head to head Gus. Dimana eskavator sama manusia itu enggak 1:1 Gus. Manusia sendiri dalam satu hari itu hanya bisa menebang satu pohon Gus. Sedangkan eskavator dalam satu hari bisa menebang puluhan ribu hektar Gus. Enggak, yang ini yang saya sebut dengan Wahabi. Kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu mendengarkan pendapat dari Bapak Kepala Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, saya Bahlil. Tepatnya pada hari Rabu malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskap, arahan dari Pak Seskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya. Jadi kemudian kami, dengan arahan dari Pak Seskap, dan juga petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis, itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapatkan RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak mendengar informasi dari sepihak. Berita masih berlanjut. Kini saya sudah bersama beberapa masyarakat yang pro maupun kontra terhadap penambangan tersebut. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana pendapat mereka terhadap tambang nikel Raja Ampat ini. Saya sebagai warga masyarakat Indonesia dengan tegas menolak rencana penambangan di Raja Ampat, di mana alam di sana terlalu berharga untuk dirusak. Bukan hanya indah tetapi juga sakral dan penting bagi kehidupan banyak orang. Lautan memberikan makanan, memberikan pekerjaan, dan menjadi sumber wisata yang menghidupkan warganya. Kami hidup dari alam, bukan dari tambang. Penambangan hanya akan merusak ekosistem yang sudah seimbang. Kalau rusak, tidak bisa dikembalikan. Generasi mendatang akan mewarisi kehancuran, bukan keindahannya. Tambang bisa memberikan untung sesaat, tetapi kerusakan alam bisa berlangsung selamanya. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menjaga alam. Raja Ampat harus dilindungi, bukan dieksploitasi. Saya sendiri sih pro terhadap tambang di Raja Ampat, di mana tambang itu bisa meningkatkan ekonomi daerah dan memberikan masukan besar untuk pembangunan. Bisa juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Papua itu supaya nggak bergantung pada pariwisata saja. Pertambangan bisa jadi alternatif ekonomi lain yang bisa diandalkan. Penggunaan teknologi tambang yang lebih ramah lingkungan juga bisa diterapkan dengan pengawasan ketat. Intinya selama dilakukan secara bertanggung jawab sih, tambang itu bisa membawa manfaat tanpa merusak alam secara berlebihan. Hei pemerintah, dengar kami tidak setuju itu tambang nikel di Raja Ampat.
Kami sebagai warga lokal ini menuntut keadilan dan menuntut perlindungan atas tanah air kami yang telah menghidupi kami dari pariwisata ini. Lebih baik kami hidup sederhana dengan alam yang utuh dan pariwisata yang berkelanjutan daripada kaya raya tapi kehilangan segalanya toh. Raja Ampat itu harus tetap utuh sebagai destinasi wisata dunia toh. Indonesia hebat, Indonesia keren. Jikalau banyak destinasi, dengar itu pemerintah. Saudara-saudara sekalian, hari ini bangsa kita sedang diuji hati dan nuraninya. Hari ini saya mewakili mahasiswa Universitas Macung dan mewakili suara mahasiswa di seluruh Indonesia menolak dengan penambangan yang terjadi di Papua, khususnya di Raja Ampat. Raja Ampat bukanlah tanah yang kosong, dan Raja Ampat bukanlah tanah yang gratis. Raja Ampat juga bukanlah tanah yang bisa ditambang dengan mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, kami menolak atas nama keadilan ekologis dan menolak atas nama harga diri bangsa untuk segera dihentikan penambangan ini. Sekian, terima kasih. Penambangan di Raja Ampat bukan hanya merusak keindahan alam, tetapi juga mengancam kehidupan biota laut dan ekosistem yang menjadi kebanggaan Indonesia. Video ini dibuat bukan hanya untuk sekedar tugas atau kesenangan semata, Melainkan panggilan untuk menjaga warisan alam kita bersama. Mari kita tunjukkan kepedulian dengan menolak perusakan Dan menjaga alam Indonesia terkhusus dalam video ini yaitu Kepulauan Raja Ampat. Agar tetap indah dan lestari untuk generasi mendatang. Save Raja Ampat. 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 Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, rintih dan